Pada kesempatan yang relatif singkat ini kita akan bicarakan tentang kematian. Karena kematian itu adalah satu kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Jadi kalau bernyawa pasti mati, Pak. Kalau enggak mau mati, jangan pakai nyawa. Kalau bernyawa pasti mati. Likulli ummatin ajalun idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajal. Ajal itu batas waktu. Jadi segala sesuatunya ada batas waktu. Manusia hidup ada batas waktunya. Satu kelompok, satu kaum ada batasnya. Tidak selamanya. Karena yang bersifat kekal itu hanya Allah. Jadi segala sesuatu pasti ada batasnya. Idza ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau batas itu sudah tiba, tidak bisa minta diundur atau dimajukan walaupun sesaat. Nah, begitu juga masalah kematian, tidak bisa minta dimajukan atau dimundurkan. Kayaknya susah benar urusan hidup dunia, udah mati cepat aja lah. Kalau betul belum waktunya enggak jadi. Atau masih enak kita hidup dunia, kepingin lama-lama hidup. Kalau sudah waktunya berangkat juga. Jadi mati itu nggak usah diminta, ditunggu aja nanti dia datang sendiri. Karena kematian itu adalah satu kepastian, maka tidak ada jalan bagi kita untuk menghindar. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya. Sebab apabila kematian datang kita belum siap, nekat namanya. Nah, jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi pintu kematian tersebut. Apa saja yang harus kita persiapkan, kemudian bagaimana kita menghadapinya. Mari kita coba untuk mengkajinya. Apa sih yang dimaksud dengan mati? Kalau boleh dikatakan sebenarnya mati itu enggak ada. Yang ada itu kembalinya diri kita ke pangkuan Sang Maha Pencipta. Jadi kalau dikatakan mati, itu adalah jasad kita yang mati. Sedangkan diri kita yang sebenarnya tidak pernah mengalami kematian. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu yang enggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah itu maksudnya mengalami kematian sesuai dengan ketetapan Allah. Jalan Allah itu ketetapan Allah. Ada yang meninggalnya karena sakit, ada yang meninggalnya karena dibunuh, ada yang meninggal karena tenggelam, dan macam-macam lah. Itu namanya ketetapan Allah, itu jalan Allah. Apapun asbab kematiannya, semuanya sebenarnya tidak mati. Mereka hidup, cuma kamu yang enggak tahu. Fala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Kenapa kita tidak tahu? Karena yang nampak di zahir ini adalah mata kepala kita yang menampak, yang melihatnya. Sedangkan yang zahirnya, tubuhnya sudah tidak ada, sudah dikubur. Maka kita enggak tahu, enggak ngelihat. Sebab mata zahir ini hanya diperuntukkan melihat yang zahir juga.
Yang zahirnya sudah dikubur maka tidak terlihatlah oleh kita. Tetapi yang bersangkutan apakah dia mati? Tidak. Ya, jadi manusia ini ya ruhnya tidak pernah mengalami kematian. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, mati itu adalah kembalinya diri rahasia kita kepada Allah Ta'ala, dan tamatnya perkhidmatan kita untuk menjaga, menanggung dan mengembalikan diri rahasia Allah kepada diri empunya diri. Dan kita akan hidup terus di suatu alam yang baru dengan hidup kekal buat selamanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada pengajian-pengajian yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa tujuan hidup manusia di atas dunia ini sebenarnya untuk mengenal Allah. Ya. Ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Aku senang untuk dikenali, maka aku ciptakanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka tujuan utama manusia hidup di dunia ini adalah mengenal Allah. Ya, ibadah itu nomor 2. Ya, yang pertama mengenalnya dulu. Nah, setelah kenal baru ibadah. Makanya Nabi SAW berdakwah dulu 13 tahun urusan akidah, urusan mengenal Allah dulu, belum urusan ibadah. Ya. Nah, setelah kita turun ke muka bumi ini, ada 2 tugas kita. Pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, dan yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Jadi 2 sebenarnya tugas kita hidup di dunia ini, Pak. Yang pertama sebagai khalifah Allah. Apa itu khalifah Allah? Diri kita manusia ini menjadi alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifat Allah. Nah, jadi itu namanya khalifah. Ya, bukan khalifah dalam pengertian wakil Tuhan di bumi. Allah nggak butuh wakil kok. Jadi yang dimaksud khalifah itu adalah manusia diberi amanah oleh Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya dalam hidup kita. Allah bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Lalu kita tampilkan dalam hidup kita, suka memberi, suka nolong orang. Jadi ketika muncul sifat pengasih itu sebenarnya kita lagi menampilkan sifat Allah. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kita tampilkan dalam hidup kita sayang kepada semua makhluk Allah, enggak ada kebencian. Entah kepada manusia, entah kepada binatang, entah kepada tumbuhan, enggak ada kebencian. Manusia pun yang beriman, yang tidak beriman, yang kita kenal, yang tidak kita kenal, semua makhluk Allah. Ketika tumbuh rasa sayang kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia ini, ketahuilah sebenarnya kita sedang menampilkan sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Nah, kalau timbul kebencian kita, itu bukan sifat Allah. Allah nggak pernah benci sama hambanya. Ketika ada kebencian kita kepada seseorang, itu sedang menampilkan sifat iblis. Bentuknya saja manusia, isinya iblis. Nah, jadi kita ini khalifah Allah. Nah, sadarilah bahwa kita ini khalifah Allah, menampilkan sifat Allah di muka bumi ini. Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Ketika kita tampilkan dalam kehidupan kita, senang memaafkan kesalahan orang. Tak ada kebencian, tidak ada dendam. Jadi makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, itu semuanya itu dilatih, itu riyadhah. Kalau saya katakan ibadah haji itu ibarat riyadhah, latihan. Latihan menampilkan sifat-sifat Allah itulah. Berdesak-desak kita keluar dari haram sampai dada kita dempet sama punggung teman saking macetnya, tiba-tiba dipijak kaki kita. Sakit. Nah, bagaimana kita bersikap?
membalas, sabar, maafkan atau dendam. Kadang-kadang begitu kepijak kakinya mulai sikunya bermain kata, membalas. Ketahuilah dia juga tidak sengaja untuk memijak itu. Masa ngabisin duit jutaan hanya datang untuk memijak kaki kita? Kan nggak mungkin juga. Nah, di situlah kita dilatih untuk bersabar. Makanya kita yang namanya khalifah Allah menampilkan sifat-sifat Allah. Begitulah seterusnya. Semakin banyak sifat Allah kita tampilkan dalam hidup kita, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Nah, jadi kita ini manusia sebagai alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya. Maka jangan ditukar. Jadi jangan alat peraganya iblis gitu. Jadi jangan jadi alat peraganya hewan, binatang. Nah, sadarilah bahwa kita ini alat peraganya Allah untuk menampilkan sifat-sifatnya. Ya, maka kita belajar untuk menampilkan sifat Allah. Itu yang pertama. Dan itu harus kita laksanakan selama hidup. Nah, makanya akan ditanya nanti, apa kau lakukan apa tidak itu? Ya, apa maling, makanya maling itu berdosa, zina berdosa, karena itu bukan sifat Allah gitu. Ya, yang berbohong berdosa itu bukan sifat Allah. Tapi ketika kita tampilkan sifat-sifat Allah tadi, maka yang lainnya berbohong, zina, maling pasti itu sudah nggak ada, karena itu sifat-sifat hewan, sifat binatang gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita ini adalah penanggung diri rahasia. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Saya serahkan sebuah amanah penting kepada bumi dan langit, gunung dan bukit. Semua makhluk menolak, fa'abana wa yasfaqnahu. Mereka enggan, takut terabaikan. Wa hamalahal insan. Lalu manusia menyatakan kesanggupannya untuk menerima amanah penting itu yang disebut dengan penanggung diri rahasia. Nah, karena itulah maka diserahkanlah amanah penting ini kepada makhluk yang bernama manusia. Ya, oleh karena itulah manusia ini akan diminta tanggung jawab. Ya, kalau binatang mati nggak diminta tanggung jawab, dari awal mereka sudah nolak kok. Ya, begitu juga bumi langit tidak diminta tanggung jawab. Awal mulanya itu sudah ditawarkan, mereka nolak semua. Ya. Nah, manusia menyatakan kesanggupannya, wa hamalahal insan. Kami ya Allah sanggup menerima amanah penting itu. Maka diserahkanlah amanah itu kepada makhluk yang bernama manusia. Dalam rangka menguji kesetiaan sumpah dan janji manusia menerima amanah itu, maka Allah jadikan hidup dan mati. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang tercepat kembalinya. Ya. Jadi Allah ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Ini mati, jasad. Allah ciptakan jasad kita. Jasad ini kan mati nih. Hakikatnya jasad kita ini mati. Yang hidup mana? Ruh yang hidup. Jadi ketika Allah satukan jasmani dan rohani, yang mati dan yang hidup, artinya kita sudah turun di bumi. Karena sebelumnya jasad nggak ada. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan uji kalian. Benar enggak kalian sanggup menerima amanah itu? Benar enggak kalian sanggup menjalankan itu? Nah, maka akan diuji. Dalam rangka ujian itu, summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah.
Kalau dulu kita berada di suatu alam yang disebut alam lahut. Itulah kampung halaman kita, ibaratnya begitu. Itulah tempat asal kita, alam lahut. Ruh kita ketika itu bernama Ruhul Quddus. Dibalutlah dengan sebuah pakaian yang disebut pakaian Quddusiyah. Ini lapis pertama. Kemudian kita diturunkan ke alam yang kedua, namanya alam Jabarut. Karena alamnya sudah berbeda, maka ruh kita ganti nama, namanya ruh sultani. Dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian sultaniyah. Lalu turun lagi kita ke alam yang ketiga, namanya alam malakut. Karena alamnya sudah berbeda, maka ruh kita berganti nama, namanya ruh ruhani. Maka dibalutlah dengan pakaian lapis ketiga, namanya ruhaniyah, pakaian ruhaniyah. Turun lagi kita ke alam yang keempat, namanya alam nasut, atau disebut alam mulki, atau juga disebut alam dunia. Nah inilah sekarang ini. Ruh kita berganti nama, namanya ruh jismani. Nah, supaya lingkungan tidak terbakar oleh terangnya, maka dia dibungkus lagi dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah, ini dia. Jasmani ini pakaian lapis keempat. Casing, ya. Jadi jangan tertipu Pak dengan casing. Banyak orang sangkarnya bagus, isinya jelek. Nah, jangan sampai kita isinya manusia, sangkarnya manusia, isinya binatang. Naudzubillah. Ya. Maka oleh karena itu, maka kita perlu benahi, kita bina diri kita ini. Karena diri kita ini terdiri dari 4 lapis tadi, maka kita bina dari satu lapis ke lapis berikut sampai ke lapis terakhir. Ya. Di jasmani ini disebut dengan tubuh yang kasar. Membinanya pakai syariat, pakai fikih. Jadi ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih dalam rangka membina jasmani kita ini, tubuh yang kasar. Supaya apa? Supaya selamat, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana perintah, mana larangan. Kan itu tujuan syariat. Ya dah. Maling nggak boleh, itu kan. Nah, kita tinggalkan. Nah, ketika kita langgar, kedapatan digebuk orang, jadi nggak selamat, berdarah-darah. Ditangkap polisi, masuk sel, nggak selamat. Nah, jadi fikih itu aturan-aturan untuk ngatur jasmani kita ini biar selamat. Makanya ini halal, ini haram, ini sah, ini batal, ini perintah, ini larangan. Nah, kalau bicara syariat ya itulah koridornya gitu. Nah, maka saya sebut syariat itu jalan bagi tubuh. Itu lapis pertama pembinaannya. Masuk pembinaan lapis kedua yaitu hati. Hati itu dibina pakai zikir, pakai ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membenahi hati, supaya hati ingat ke Allah, supaya hati kita ini tidak iri, tidak dengki, gitu ya. Untuk membenahi hati. Ada orang tubuh lahirnya bagus, artinya aturan-aturan dijalankannya, tapi hatinya busuk. Rajin sholatnya, rajin puasanya, itu kan itu aturan lahir. Tapi dengkinya terus menerus. Ya, selesai sholat salaman, tapi seperti minyak apa sama air, hanya tangan yang sentuh, tapi hatinya jauh. Ini kenapa? Karena hati nggak pernah dibina, itu benci aja sama orang itu. Ya dah. Ngedengar orang ceramah aja itu merasa lebih tahu, itu udah tahu itu. Nah, jengkel aja. Nah, ngebenahi hati ini pakai ilmu zikir, pakai tarekat.
Jadi belajar tarekat, belajar zikir, belajar membenahi hati. Jadi kalau orang anti tarekat, berarti dia anti zikir. Kalau dia anti zikir, matinya senang, hatinya kotor. Itu aja pedomannya. Kalau dia nggak senang zikir, berarti masih senang hatinya kotor, begitu. Karena zikir itu tujuannya membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Ya. Alamatu hubbillah hubbi dzikrillah wa alamatu ghadbillah ghadbi dzikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah senang zikir. Tanda orang benci kepada Allah benci sama zikir. Jadi kalau dia sudah benci sama zikir, tanda benci sama Allah itu. Karena zikir itu kan punya Allah, bukan punya kita. Kita kan menjalankan, mengamalkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, ya tubuh ketika kita berada di alam yang kedua tadi, yaitu di alam malak, di alam jabarut. Nah, nyawa pada kita, membenahinya pakai ilmu hakikat. Ya, pakai ilmu hakikat. Maka kita kajilah diri kita. Siapa diri kita nih yang sebenarnya? Nah, di alam yang pertama, di alam lahut, itu disebut dengan rahasia pada kita. Ya, maka membenahinya pakai ilmu ma'rifat. Maka membenahi diri kita dari 4 lapis tadi, mulai dari alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam nasut. Ya, kalau kita urutkan dari atas, rahasia, nyawa, hati, tubuh. Kalau dari bawah, tubuh, hati, nyawa, rahasia, kan gitu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, itu untuk pembenahan hati. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sudah berada di alam dunia yang sekarang ini, ya, yang kita diuji dengan kesetiaan sumpah dan janji tadi, maka apa tugas kita terhadap diri rahasia tadi? Ya. Ini kita lihat dulu. Di samping itu juga perlu diingatkan bahwa kematian tidak pernah mengenal tua atau muda, miskin atau kaya, raja atau rakyat jelata. Kadang-kadang yang tua nggak mati-mati, yang muda duluan. Nah, jangan dikira kalau orang banyak duitnya nggak mati-mati, enggak. Kadang-kadang lebih cepat matinya. Ya. Kenapa? Pusing ngitung duit terus. Maka saya bilang nggak penting lah kita banyak duit, nggak usah. Ya, repot. Yang penting apa yang dimaukan ada, itu aja. Ya nggak usah banyak-banyak duit, enggak. Tapi apa yang dimaukan ada, gitu. Mau beli rumah ada, gitu. Mau ke Mekah ada, gitu. Ya, mau beli mobil ada, itu aja lah. Ya. Ngapain banyak duit, capek ngitungnya aja. Tapi begitu dipakai nggak bisa. Lagi di tangan kawan. Banyak duit kita, cuman masih di tangan orang, nggak bisa dipakai. Ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, jadi artinya kematian itu sudah kepastian, ya, nggak milih-milih. Apalagi zaman sekarang canggih-canggih kematian itu, Pak. Iya, lagi khutbah langsung dead langsung. Ada yang sedang baca Quran, dead. Ada yang sedang lari-lari olahraga, mati. Nah, jadi betul-betul harus matang persiapan. Kenapa? Canggih Pak sekarang ini. Masya Allah. Jadi nggak bisa kita lengah-lengah kan itu. Tapi nggak tahu Bapak Ibu sudah siap mau mati apa belum ini? Siapnya itu kalau ada persiapan. Kalau belum ada persiapan, namanya nggak siap. Siap tapi tidak ada persiapan, nekat namanya itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu.
Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi ya lari juga kita di kematian, datang juga dia Pak. Kan ada kisahnya dulu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman ini kedatangan tamu, ngobrol lah berdua. Enggak lama sudah itu datang tamu yang ketiga. Nah, tamu yang ketiga ini tampangnya lain ini, mengerikan. Nah, jadi si tamu pertama tadi nanya sama Nabi Sulaiman. Sulaiman, itu tamu yang baru datang ini siapa sih itu? Nah, itu yang namanya Israel itu. Nah, itu malaikat maut. Kenapa? Takut saya katanya. Karena ketakutannya dia minta, wahai Sulaiman, boleh enggak kalau saya minta? Minta apa? Tolong panggil angin yang paling kencang, saya dibawa ke satu pulau yang belum ada orangnya di situ. Biar saya enggak dicabut nyawa sama Israel ini. Nah, dia ingin pergi ke satu tempat, larilah gitu. Ya. Nah, dipanggillah oleh Nabi Sulaiman. Dah, berdiri kamu di situ. Ya, panggil angin. Datang angin kencang. Diterbangkan orang ini ke sebuah pulau yang memang belum ada orang lain, baru dia sendiri. Begitu dia nampakkan kakinya di tanah pulau itu, di depannya rupanya Israel tadi sudah datang. Berada di depannya. Lah, kamu kan tamunya Sulaiman tadi? Iya. Israel kan? Iya. Saya kan lari ke sini biar kamu nggak tahu. Saya diperintah Allah mencabut nyawamu di sini. Masya Allah. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Walau nyumput di peti besi sekalipun pasti datang juga. Ya. Jadi nggak bisa kita lari dari kematian itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu udah kepastian. Apa yang harus kita persiapkan untuk pulang? Ya, kehidupan manusia setelah kematiannya sangat ditentukan oleh keadaannya di saat memasuki pintu kematian tersebut. Sedangkan keadaannya saat memasuki pintu kematian tersebut sangat ditentukan oleh persiapan yang dilakukannya semasa hidup sampai menjelang kematian datang. Kalau saya ibaratkan kita ini mudik Pak, pulang kampung. Kadang-kadang setahun sebelumnya sudah punya rencana itu. Tahun depan kita pulang. Nah, udah punya ancang-ancang itu. Kalau belum punya mobil gimana beli mobil. Kalau sudah punya mobil gimana supaya merawatnya. Kalau belum dicat itu, di-tune up itu. Nah, kalau belum punya belanja gimana rancang supaya pinjam koperasi gitu. Nah, itu pengalaman. Jadi Bapak Ibu yang artinya dari 1 tahun sebelumnya itu sudah punya ancang-ancang mau pulang. Ini pulang kampung, apalagi pulang ke akhirat. Kalau pulang kampung saja begitu matang persiapannya, kenapa ketika pulang ke akhirat kok nggak disiapin? Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kita berleha-leha di atas dunia ini nunggu mati aja. Nggak usah ditunggu mati itu datang sendiri itu nanti. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang ingin selamat dalam menempuh perjalanannya menuju Allah. Nah, jadi kita pulang itu pulang kembali kepada Allah. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, mengetahui alamat yang akan dituju. Itu 1. Mau kemana kita? Begitu keluar ruh dari jasad kita, dilihat langit tak bertiang, dia lihat laut tak bertepi. Ya. Terangnya lebih terang dari matahari, tapi tak jelas dari mana arah terangnya. Karena nggak ada pedoman lagi, ya nggak tahu lagi mana utara, selatan, barat dan timur. Kalau sekarang masih tahulah kita mana barat, mana utara, selatan, timur, karena ada pedoman. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, kan gitu ada pedoman. Kalau pada saat itu nggak ada pedoman. Ya,
Terang lebih terang dari matahari, tapi tak jelas muncul dari mana terang itu. Kemana diri ini akan dibawa? Setiap orang ditegur, nggak ada yang ngedengar. Setiap orang dicubit, nggak ada yang ngerasa. Terasa sendirian. Kemana dia ini? Nah, ini makanya harus pertama jelas alamat yang dituju. Kemana alamat yang akan dituju? Itu satu. Yang kedua, mengetahui rute jalan yang akan dilalui. Ya, begitu ruh kita sudah keluar dari jasad, bahkan sebelum keluar, ya, perjalanan sudah mulai dilewati satu persatu. Ada 4 alam yang akan dilewati. Pertama alam ruhiyah namanya, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Inilah 4 alam ini yang akan dilewati oleh seseorang untuk menuju pulang. Ya, jadi enggak begitu langsung ya dead gitu. Kemana? Mati sih mati, cuman mau kemana? Nah, alam yang 4 ini saya dikatakan terjal, sangat terjal. Godaannya luar biasa. Banyak yang baru masuk ke alam pertama tergelincir, nggak bisa meneruskan perjalanan. Hanya sedikit yang bisa sampai ke alam yang keempat. Ya, banyak tergelincir di perjalanan. Itu tadi persiapan tidak matang. Ya, sedangkan matang aja persiapan, belum tentu nasib kita. Apalagi memang tidak ada persiapan. Maka agama diturunkan oleh Allah supaya kita tahu arah, tahu jalan. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, mengetahui rute jalan yang akan dilalui. Apa ciri-cirinya? Bagaimana kita bersikap di tempat itu. Yang ketiga, punya kendaraan yang akan ditompangi. Ada kendaraan. Ya, mana kendaraan kita? Nah, kalau saya istilahkan, ya, Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj pakai kendaraan. Apa kendaraannya? Burak. Apa itu burak? Kendaraan yang paling kencang. Nah, kalau saya istilahkan dalam pengertian ibadah, namanya zikir, Pak. Ya. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Semuanya itu ibarat kendaraan menuju Allah. Ya, tujuan kita kan menuju Allah, pakai kendaraan. Mana kendaraannya? Bisa salat, bisa zikir, ya ta. Bisa baca Quran, bisa haji, sedekah, itu kendaraan semua itu. Ya. Tetapi dari sekian banyak kendaraan, yang paling kencang cuma satu. Afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kendaraan yang paling kencang. Maka disebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat zikir teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku, kata Nabi, itu adalah la ilaha illallah. Inilah yang turun-temurun. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diwariskan turun-temurun. La ilaha illallah. Ini ibarat kendaraan, ya. Tapi bagaikan kendaraan tadi, katakanlah kendaraan yang terkencang itu pesawat. Katakanlah pesawat jet. Mungkin ada supersonik yang lebih kencang lagi. Cuman nggak bisa numpang, Pak. Kita harus jadi pilot sendiri gitu. Karena dalam pesawat itu, dalam kendaraan itu cuma ada kita. Kita nggak boleh, kita nggak bisa kita numpang di kendaraan orang. Harus bisa jadi pilot sendiri. La ilaha illallah, mampu menjalankan itu. Bagaimana duduk pada kalimat itu? Nah, maka dalam kaitan ini ada 2 jalan. Yang pertama dengan cara zikir, yang kedua dengan cara paham. Nah, jadi dengan cara zikir ini kendaraan.
Maka sering saya sampaikan, mari sama-sama kita biasakan 3 macam zikir, saya bilang. Ada. Yang pertama zikir jahar dengan kalimah la ilaha illallah. Itu kendaraan pertama. Ya, sebab apa? Sebab kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, ini kendaraan pertama. Terbiasalah oleh kita, mulut kita ini nyebut kalimat itu. Ya, makanya kata Nabi SAW, matan nas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan mati pun dia dengan la ilaha illallah. Ya, ini ya, saya lihat ada jamaah saya beberapa waktu yang lalu ya berpulang ke rahmatullah. Kebetulan di video kan, saya lihat di videonya itu. Nah, yang ngebimbingnya yang kurang paham. Orang sudah sekarat begitu, istighfar Pak, istighfar. Loh, kok disuruh istighfar? Ya dah. Untung dia sudah paham. Jadi tengoknya orang yang bingung istighfar itu. Kalau dia kuat mungkin dia marah itu. Tapi enggak ditengoknya aja. Begitu dia nengok begitu, udah matanya melihat begini, lalu dia pejamkan, sebut la ilaha illallah, kata dia. Lewat. Kalau dia enggak ngerti istighfar apa? Nah, inilah Bapak Ibu ya, ketika kita menghadapi orang muhtadar seperti itu, jangan ada kalimat lain selain la ilaha illallah. Jadi membimbing orang muhtadar enggak meki-meki kayak gitu, istighfar Pak, istighfar, enggak begitu. Bisikan di telinganya, Pak, sebut la ilaha illallah. Kalau sudah diikutinya la ilaha illallah, ya sudah diam begitu. Jangan terus-terusan ngomong. Dengarin, perhatikan, ya dah. Kalau sudah sekali dia ucap la ilaha illallah, sudah tinggalkan, diam. Maksudnya jangan diselingi dengan kalimat lain. Tapi kemudian mungkin ada dia selingi dengan kalimat, mana si anu, kata dia nanya anaknya, atau minta air minum umpama, kasih. Setelah selesai, talqinkan lagi, Pak, sebut la ilaha illallah. Diikutinya la ilallah, ya sudah biarin gitu. Jangan diajak ngobrol. Kita hanya nunggu aja, memperhatikan. Kira-kira ada kalimat lain enggak diselingi setelah kalimat itu. Kalau enggak, ya sudah biarin. Ya, ini enggak, istighfar Pak, istighfar. Orang lo mau mati. Ya, untung dia sudah tahu begitu. Ya dah. Ya, saya lihat ya begitu dia melek sebentar, dia sebut la ilaha illallah katanya. Pejamin mata, ngalap lewat. Nah, ini. Itu ya sudah terbiasa itu ya. Makanya kita biasakan zikir, jangan malu-malu Pak zikir itu. Ya dah. Karena itu perintah Allah, bukan saya yang merintah, bukan. Perintah Nabi itu, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Itu perintah Rasul. Ya dah. Ini kan enggak, kita ini kadang-kadang masih malu-malu mau zikir itu. Kadang-kadang ketawa-ketawa dari belakang, dia enggak ikut zikir, ngelihat orang bergerak-gerak tubuhnya itu la ilaha illallah. Enggak, senyum-senyum sendiri dia. Pernah dulu ketemu begitu. Kenapa Pak? Agak aneh katanya, gerak-gerak begini katanya. Ya. Aneh. Peduli amat kita ngelatih diri kita kok. Ya dah. Yang kita ingin selamatkan diri kita, orang lain terserah. Itu aja, jangan kita terpengaruh dengan orang lain. Orang mau zikir mau enggak urusan dia. Yang kita nyelamatkan diri kita. Caranya salah satunya kata Nabi SAW, ya begitu. Jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Jadi enggak ada, oh jangan di sini nyebut zikir itu, ini masjid umum. Lah, ini kadang-kadang begitu Pak. Jangan zikir la ilaha illallah itu, ini masjid umum. Emangnya untuk khusus apa zikir itu?
Ini menurut saya salah persepsi, Pak. Ya dah. Nah, kalau mau zikir la ilallah itu ke Arafah aja. Masya Allah. Ini kebutuhan semua, Pak. Ya dah. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang pintar, mau yang bodoh, semua butuh. Ya dah. Maka kalau sudah gemuruh zikir la ilaha illallah di semua masjid, insyaallah rahmat Allah akan turun. Walau istaqamu ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kalian istiqamah dengan jalan kami, kata Allah, Allah akan turunkan air yang menyejukkan. Maksudnya rahmat Allah yang bercucuran, gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu, Pak, dengan zikir la ilaha illallah itu. Adapun mungkin orang kan ada yang ngelihatnya zikirnya ya terlalu overdosis itu zikirnya. Ada sambil la ilallah sambil berdiri joget-joget, biarin orang. Kita kan bukan dia. Yang kita nggak mau yang begitu. Tapi jangan anti dengan la ilallahnya gitu. Itu aja. Orang kadang-kadang zikir la ilaha illallah itu sambil joget-joget begitu, sambil guling-guling. Itu diri dia. Diri kita kan bukan diri dia. Ya, nah. Jadi jangan generalisasi, Pak. Gara-gara kita benci kepada orang yang zikirnya joget-joget begitu, lalu anti zikir, nggak benar juga itu. Ya kita nggak senangnya yang begitu ya boleh-boleh saja, tapi zikir jalan terus, gitu. Nah, makanya pengarsa Abah Anom di Suryalaya selalu menganjurkan zikir yang tartil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dirubah, kata Abah. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Ya, jadi tambah hurufnya misalnya la ilaha illallah itu sudah bertambah hamzah, enggak benar. Jangan dikurangin hurufnya la loh nah, itu jangan. Zikir yang tartil, yang sempurna, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan pula berubah barisnya. Ya, kadang-kadang barisnya berubah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bukan la ilahnya panjang. La ilaha illallah. Dilatih, ya ta? Yang sempurna. Maka saya bilang tadi, benci kita kepada orang yang zikir yang katakanlah fana af'al, itu kan fana af'al, Pak. Ya, dia sendiri mungkin nggak mau begitu, tapi pada saat dia berzikir dia nggak sadar, ya bukan disengaja sama dia. Nah, makanya saya bilang ketika kita berada pada gelanggang tasawuf, maka kita harus berpandangan secara tasawuf. Ya, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah Allah memperagakan af'alnya lewat hambanya. Jadi yang kita lihat itu af'alullah. Pandanglah segala sesuatu, tapi tangkap dengan mata hati. Ya, jadi memandang satu perbuatan, tangkap dengan mata hati. Yang kita lihat adalah Allah memperagakan af'alnya lewat hamba. Sudah, diam, nggak banyak ngomel. Kalau yang ngomel kenapa? Karena yang dilihatnya orangnya, dia nggak ngelihat Allah, nggak. Ya, orangnya bangun joget-joget, orangnya meki-meki, itu yang dilihatnya. Maka saya kata disinilah seringkali terjadi trouble. Kenapa? Orang berada di gelanggang tasawuf, kita memakai kacamata syariat, nggak kena. Mestinya ketika berada di gelanggang tasawuf pakai kacamata tasawuf, gitu. Nah, selalu bertengkar terus kan begitu. Yang dipakainya kacamata syariat, melihat orang yang ada di tasawuf, begitu. Makanya nggak kena. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, mata rute jalan. Kemudian yang ketiga, punya kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraan? La ilaha illallah. Itu secara zikir. Nah, yang kedua, ketika zikir la ilallah pakai lidah, pakai lisan sudah tak mampu, karena lidah sudah keluh, maka gunakan hati. Nah, itu gunanya zikir di dalam hati. Kayak tadi kita zikir diam, itu melatih hati untuk zikir.
Perintah Allah, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu, tak perlu bersuara, cukup di hati saja. Nah, bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, jangan sampai lalai, kata Allah. Jadi kita diam itu melatih hati untuk zikir. Nah, itu gunanya. Jadi ketika lidah sudah tak bisa dipakai karena sudah keluh, maka hati yang bisa dipakai. Nah, ketika napas sudah mulai terengah, maka gunakan zikir napas. Turun naiknya napas sekarang kita latih. Apa zikirnya ketika turun, apa zikirnya ketika naik. Ya. Kalau masuk hu, maka keluar Allah. Hu Allah, terus menerus. Latih. Begitu waktunya datang, hu berangkat. Taulah dia dengan Allah begitu. Nah, kalau dari sekarang hidup sekarang sehat, zikir itu saja nggak ngerti, gimana memakainya nanti? Zikir hati nggak paham, zikir anfusnya nggak ngerti pula, udah tenggelamlah itu. Kepingin selamat tapi benci sama zikir, udah tenggelamlah. Ya, makanya ada yang kata si Anu tuh benci betul sama zikir. Ya sudah, biarin aja, biar mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sedekat mati baru tahu dah dia pentingnya zikir itu. Ya, jadi itu kan kalau nggak penting, nggak diperintahkan sama Allah nggak ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kendaraan. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, bekal yang akan dibawa. Apa tuh bekal? Kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Ya. Walaupun kita sudah tiada, tapi masih didoakan orang juga, masih dikenang orang. Itu bekal yang akan dibawa. Nah, keempat ini persiapan. Yang pertama, carilah alamat kemana kita pergi sudah mati. Jawabnya kembali kepada Allah. Jangan ke sorga, Pak. Sorga itu makhluk Allah itu. Rahmat pemberian Allah. Tujuan kembali ke Allah. Kalau sudah kembali ke Allah, urusan surga itu gampang itu. Sebab surga yang hakiki itu kembalinya diri kita kepada Allah. Itu yang surga hakiki, bukan yang ada bidadarinya. Itu mah kenikmatan, ya. Tapi alamat yang dituju, kembalilah diri kita ke Allah. Satu. Yang kedua, rute jalan yang akan ditempuh ada 4 rute. Pertama, alam ruhiyah. Kedua, alam siriyah. Yang ketiga, alam nuriyah. Yang keempat, alam uluhiyah. Ya, bagaimana kita menyikapi ini? Insya Allah di lain waktu kita kaji lebih jauh. Kemudian yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Apa kendaraannya? La ilaha illallah. Biasakan itu, pahami itu. Kemudian yang keempat, bekal yang akan dibawa kebaikan kita selama hidup. Nah, itu persiapan. Nah, ketika ini namanya zikir, Pak. Jadi zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan nafas. Biasakan ini untuk persiapan pulang. Ya. Tapi ada satu persiapan lagi. Bagaimana kalau dia tiada tapi ada? Nggak berlaku lagi zikir. Nah, apa yang kita gunakan? Duduk di kajian. Itu gunanya ngaji. Siapa diri kita ini? Ya, duduk di kajian, duduk di tauhid. Ya, nah, itu nggak bisa disebut itu. Nggak ada katanya. Ya, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa orang kenal dirinya, kenal dia kepada Tuhannya. Siapa orang kenal pada Tuhannya, keluh lidahnya. Tak bisa diomongin. Nah, ini perlunya kajian, paham itu. Kalau tadi amalan, kalau ini kajian, maka dua-duanya harus kita tempuh. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira cukup demikian materi yang dapat saya sampaikan. Namun kalau masih ada waktu, ada diskusi, silakan aja. Ya, terima kasih. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan Bapak ini, saya mau tanya, bulan yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang jikir hati, artinya dari agama yang kekuatan semua manusia yang mengikuti agama Islam. Jadi untuk kekuatan inilah Allah itu nilainya lebih berat langit dan bumi. Apa betul Bapak? Jadi orang jin itu takutnya sama orang kecil hati dalam keadaan tidur. Saya sendiri mengalami Pak Ustaz tidak terjun 3 dalam keadaan kita itu betul-betul berjikir. Jadi betul saya itu di koyok jin sampai 3 Pak Ustaz dalam keadaan betul jikir. Jadi pertama yang satu ya kan saya Pak Ustaz kita bukan kita marah, jadi harus tenang dalam pikiran jikir. Jadi yang pertamanya kan saya waktu dapat kami betul bisa melintang sampai ke tembok Pak Ustaz. Yang kedua ada lagi kawan narik kaki dan tangan saya, dan lagi yang itu betul mental dalam keadaan satu dalam ketenangan dan jikir itu. Jadi betul-betul menjikir itu kita nyatakan kekuatan dan itu jadi kekuatan bukan dari kita, kekuatan dari ilmu jikir. Jadi ilmu jikir hati itu kayaknya bisa untuk menolong orang yang sampai ke pengobatan menjalankan jikir hati itu Pak, yaitu Pak dari itu yang atas jikir Bapak Ustaz kita tahu Pak betul-betul itu bisa dipercayakan dengan kehebatan Allah itu dengan menjalankan zikir hati itu Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini dukungan. Nah, jadi ada kisah pada satu saat Rasulullah itu masuk masjid. Di pintu itu ada orang duduk di pintu, ditegur sama Rasul, masuk, kalau enggak keluar, jangan duduk di pintu. Nengoklah orang tadi, rupanya Rasul. Ngomonglah orang itu, ya Muhammad, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa duduk di pintu? Dari tadi saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat dalam masjid itu. Cuman saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya. Kata Nabi, kenapa kamu takut sama orang tidur? Enggak takut sama orang yang sholat. Ya Rasul, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, hatinya zikir terus sama Allah. Saya takut enggak bisa dekat. Kalau dekat saya kebakar saya. Tapi kalau yang sholat itu badannya saja yang tunggang-tunggi, hatinya kemana-mana. Nah ini makanan saya. Nah. Lahirnya aja yang sholat, hatinya enggak. Gitu. Ya. Jadi ternyata iblis juga lebih takut sama orang tidur tapi hatinya zikir ketimbang orang salat tapi hatinya enggak zikir. Ya. Tubuhnya saja yang salat, hatinya tidak. Nah, jadi gimana membenahi itu? Jadi kalau bisa kan dua-duanya Pak. Zahirnya salat, batinnya salat kata. Jadi jangan hanya kita merasa cukup karena sudah hafal bacaan salat. Kata. Saking hafalnya, saya cepat betul dia sholat. Kenapa cepat benar Pak? Udah hafal katanya. Masya Allah. Ini bukan urusan hafal tak hafal ini, gitu ya. Urusan tersambung tidak ke Allah begitu. Makanya rukun niat itu kalau dalam fikih itu kan 3, qasad, ta'arad, ta'in. Ya, ada satu penambahan tapi gabungan dari 4 namanya ta'awud. Ya, jadi kalau dalam fikih qasad, ta'arad, ta'in, ta'awud. Cuman ta'awud ini sudah masuk ke ranah tasawuf. Karena ta'awud ini isinya 4. Ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Itu isi ta'awud itu. Makanya kalau di fikih cuma hanya itu aja, lillahi ta'ala, udah gitu aja. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ta'awudnya. Tapi bagaimana menempatkan lillahi ta'ala ini ranah tasawuf.
Nah, ketika kita bongkar lillahi ta'ala itu dalam penempatannya ternyata ada 4 isinya. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Mana yang ihram, mana yang mi'raj, mana yang munajat, mana yang tubadil. Nah, kalau sudah sampai paham ke situ tubadil, barulah tahu dia siapa yang menyembah, siapa yang disembah, gitu ya. Jadi gitu Pak. Jadi terima kasih, itu penjelasan, itu pengalaman Bapak. Memang zikir hati itu ya dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena kita bukan kita, Pak. Yang dahsyat itu bukan kita, Allah yang kuat. Ya, maka sifat 20 itu kan wajib bagi Allah, mustahil ada kebalikannya. Kenapa? Sifat mustahil itu kita. Misalnya Allah bersifat qadrat, kuasa. Nah, kita lemah. Allah bersifat iradat, ya, punya kemauan. Nah, kita ini bodoh, kita nggak ada kemauan. Allah alimun, yang maha tahu, yang tahu itu Allah, kita ini bodoh, kan gitu. Jadi kalau kita lihat dari sifat ma'ani, qadrat, iradat, ya, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, kebalikan dari sifat ma'ani itu sifat kita manusia. Jadi kalau timbul kekuatan, bukan kita yang kuat, Pak, Allah yang kuat. Di saat kita merasa lemah, nggak punya daya, Allah lah yang kuat. La haula wa la quwata illa billah. Makasih Pak. Mungkin ada yang lain? Cukup, baik. Jadi begitu Pak. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Semua kita mudah-mudahan husnul khatimah. Tak ada gunanya pangkat tinggi, tidak ada gunanya harta banyak kalau pada akhirnya su'ul khatimah. Sebab kesuksesan hidup seseorang ditandai husnul khatimah pada akhir hayat kita. Ya, itu semua kita berharap itu. Ya, makanya saya bilang tadi, tidak ada gunanya harta banyak, duit banyak nggak ada artinya, pangkat tinggi nggak ada artinya, jangan bangga. Ya, dengan jabatan tinggi nggak ada artinya kalau pada akhirnya su'ul khatimah. Ya, nah, makanya lebih baik kita ya hidup sederhana tetapi pada akhirnya husnul khatimah. Ya, kalau bisa ya di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga, Pak. Itu kalau bisa. Ya, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.